Hidup sehat ala Inu Febrianti. Aplikasi keren buat kamu penggemar lari. Healthy Meatballs ala Chef Citra. Perjuangan pejuang Fat to Fit mencapai tubuh idaman. Sehat dengan jadi vegetarian ala selebriti Hollywood, semua ada di Fit, Fresh, and Fun. Pecinta Sport One, ketemu lagi dengan saya Kartika Berliana di Fit, Fresh, and Fun. Seperti biasa nih, selama 60 menit ke depan Kartika akan membagikan tayangan yang pastinya dapat menginspirasi Anda untuk hidup sehat dengan cara berolahraga di mana lagi kalau bukan di Fit, Fresh, and Fun. Nah, buat pecinta Sport One yang mungkin penasaran banget nih, gimana sih cara langsing ala para selebriti Hollywood? Sepertinya Anda harus saksikan deh di tayangan yang satu ini, karena ya betul banget. Gaya hidup sehat itu menjadi suatu kewajiban zaman sekarang ini. Makanya nggak heran 5 selebriti Hollywood ini lebih memilih untuk menjadi vegetarian. I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. Mengingat aktivitas yang padat dan pola hidup yang kurang baik seperti kurang tidur, makan sembarangan, juga jarang olahraga yang kemudian menjadi pemicu datangnya penyakit-penyakit berbahaya di usia muda, tentunya sangat menakutkan, bukan? Nah, bagaimana jika Anda menjadi seorang vegetarian, di mana kita tidak memakan makanan yang berbahan dasar dari hewan? Berikut 5 selebriti Hollywood yang memutuskan menjadi vegetarian. Nomor 5, Natalie Portman. Natalie Portman adalah selebriti Hollywood yang telah menjadi vegetarian sejak masih usia belasan dan menjadi vegan pada tahun 2009. Dia kembali ke vegetarian selama kehamilannya di 2011, kemudian menjadi vegan lagi setelah anaknya Aleph lahir. Nomor 4, Jared Leto. Rahasia awet muda dari aktor multitalenta Jared Leto adalah menjadi vegetarian. Dia mengatakan bahwa menghindari daging merupakan cara sehat untuk selalu tampak awet muda. Dan Leto sudah menjadi vegetarian selama kurang lebih 20 tahun. Nomor 3, Kate Winslet. Kate Winslet yang merupakan aktris pemeran utama dalam film Titanic ini ternyata seorang vegetarian dan peta supporter. Dalam pernyataannya di organisasi, pemenang Piala Oscar ini mengecam foie gras. Untuk menghasilkan makanan bernama foie gras ini, bebek dan angsa dipaksa makan biji-bijian dan lemak dalam jumlah yang besar yang menyebabkan hati membengkak. Posisi runner-up Christian Bale. Aktor Inggris Christian Bale ini juga seorang vegetarian. Bale menyerah memakan daging setelah membaca Charlotte's Web. Dan sejak usia 9 tahun, dia memutuskan untuk menjadi vegetarian. Peringkat 1, Brad Pitt. Aktor terkenal Hollywood yang merupakan suami dari aktris Angelina Jolie ini sudah menjadi vegetarian sejak beberapa dekade lalu. Pitt tidak suka saat melihat daging merah karena Pitt juga aktif dan bersemangat sebagai aktivis hak-hak binatang. Diet vegetarian bagi beberapa selebriti Hollywood sudah menjadi gaya hidup. Tubuh menjadi lebih sehat, badan ramping dan awet muda. Nah, apakah pecinta Sport One ingin mencoba? Pecinta Sport One, olahraga merupakan suatu kegiatan positif yang dapat menunjang kesehatan kita. Nah, seperti figur fit seleb kita kali ini nih, yang tetap berolahraga supaya fit, fresh, and fun. Halo pecinta Sport One, ditungguin dari tadi nih. Ayo masuk yuk. So, hari ini kita bakalan olahraga bareng. Kalau gitu aku siap-siap dulu kali ya. Ina Febrianti atau akrab disapa Ina adalah sosok yang tidak asing lagi di dunia perfilman dan teater tanah air. Dari panggung ke panggung, aktris sinetron ini sudah melakoni berbagai tokoh, di antaranya Cut Nyak-Dien, Durga, dan Sabainan Alwi. Emang lo mau itu anak nggak punya bapak kayak lo? Terakhir, Ina bermain dalam film layar lebar garapan Jenner Maisa Ayu berjudul Nai.
dong. Sekarang, cek jadwal kamu untuk beberapa bulan ke depan. Ina betul-betul melakoni hidup sehat dan seimbang. Tidak merokok, detox, berolahraga, meditasi, dan naik gunung. Adalah sekian banyak cara yang dilakukannya untuk menyeimbangkan hidup. Ina memulai paginya dengan bersepeda. Tidak lama, sekitar 30 menit cukup untuk merasakan udara pagi dan meregangkan otot-otot. Ina lalu melanjutkan olahraganya dengan melakukan cross training sambil membaca buku. Yang aku suka itu sebenarnya ini cross trainerku ini udah butut banget. Udah butut banget, tapi ini sebenarnya aku rasa alat yang paling banyak buang kalori kan, cross trainer ini gitu. Jadi makanya aku suka banget cross training. Bukan lari tetapi juga untuk lutut dia aman karena low impact sekali gitu. Kalau lari kan masih ada benturan. Nah, pemirsa, aku kebetulan sekarang lagi detox. Detox jus ini selalu aku lakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam sehari itu aku minum jus setiap 2 jam dari jam 6 pagi sampai jam 8, hanya ekstrak jusnya aja. Ina pun melanjutkan rangkaian olahraganya dengan yoga asana yang diakhiri dengan meditasi. Aku rasa yoga itu nggak cuma sekedar holistik ya, olahraga yang holistik. Jadi nggak sekedar untuk muscle atau kegunaannya banyak banget. Kita juga bisa mengatur nafas, dan aku juga kan pentas di panggung, dan itu ternyata sangat bisa membantu aku untuk merasakan ruang, sensitif terhadap ruang, terhadap energi dan sebagainya. Aku sih merasa ketika aku belajar meditasi dan melakukan meditasi ini jauh lebih peka, jauh lebih bisa menerima, maksudnya nggak terlalu reaktif lagi terhadap hal-hal yang yang ada di sekitarku, misalnya yang membuatku marah, tidak terlalu reaktif, atau juga bisa berpikir lebih jernih yang pasti untuk mengambil keputusan. Oke, pemirsa Spot One, terima kasih untuk sudah nemenin saya hari ini seharian olahraga. Tadi kita udah sepeda, tadi kita udah treadmill, yoga, dan barusan saya juga udah closing dengan meditasi. Pemirsa Spot One semua untuk tetap olahraga, semangat, karena olahraga itu pastinya akan bisa menyeimbangkan hidup dengan baik, bisa membuat kita jauh lebih bahagia, awet muda, sehat, segar, dan senantiasa bahagia. Terima kasih, kita ketemu lagi, dadah. Pecinta Sport One, tadi baru aja pemanasan dan selanjutnya kita akan melakukan Broadway Dance. Penasaran apa itu Broadway Dance? Tetap di Fit, Fresh, and Fun. Masih di Fit, Fresh, and Fun. Nah, sebelum Kartika mulai nih Broadway Dance-nya, di samping Kartika udah ada Miss Gigi. Kartika mau tanya-tanya sedikit dulu tentang Broadway Dance. Boleh ya Miss Gigi ya? Boleh. Sebenarnya Broadway Dance itu apa sih, Miss? Oke, Broadway Dance itu adalah salah satu genre. Tadinya itu adalah sebuah jazz dance ya, dari ballet ada jazz dance. Nah, ini Broadway karena kita sambil nyanyi sambil acting juga. Jadi sebetulnya itu adalah part of musical gitu. Oh, musical, keren banget ya. Terus kalau misalkan Broadway Dance ini sekedar dance atau bisa dibuat untuk latihan kardio? Pastinya bisa buat latihan kardio juga karena kan kita benar-benar warm up dulu, udah gitu kita ada stretching juga, terus itu kardio banget. Jadi ini recreational olahraga juga ya. Jadi sambil olahraga tapi sambil nyanyi juga, sambil nari. Jadi ada sisi seninya dan juga ada sisi buat menyehatkan tubuh. Wow, keren banget. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bisa dibuat menjadi latihan
memberikan kardio sekali latihan nih biasanya durasinya berapa lama sih Miss? Biasanya kalau saya di kelas 1,5 jam karena kita ada warm up setengah jam, udah gitu tuh sambil body conditioning, jadi kita benar-benar sambil sit up, push up dan sebagainya. Lalu kita juga ada sekitar 45 menit ada exercise, jadi kita fokus ke anggota badan tubuh, jadi misalnya khusus ke kaki, benar-benar stretching, udah gitu kita sambil fokus ke bagian tubuh yang lain juga, sambil belajar vokal dan juga actingnya, terakhirnya ada koreografi. Vokal dan acting juga lo include. Nah, kalau misalkan nih buat cewek-cewek pertanyaannya, kalori yang kebakar deh Miss, kira-kira berapa sih? Kan tadi 1,5 jam, lumayan juga ya. Ya lumayan banyak sih ya. Lumayan banyak lah, pokoknya banyak habis latihan langsing lah ya. Stamina banget soalnya kan sambil gerak, sambil nyanyi, sambil acting itu benar-benar menguras tenaga juga gitu. Nah Miss Gigi, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk Kartika sih sebenarnya, kan Kartika ini nggak punya basic dance ya. Bisakah melakukan Broadway dance ini? Pastinya bisa, itu terbuka untuk semuanya dari anak-anak kecil sampai dewasa. Wah kalau gitu jadi semangat deh, nggak sabaran. Ayo kita mulai aja ya Miss Gigi. Wow, nah Pencinta Sport One seru banget kan tadi. Oh ya, Pencinta Sport One tahu nggak? Ternyata nih tidak semua selebriti dunia menyukai olahraga. Beberapa dari mereka melakukan olahraga hanya karena terpaksa oleh tuntutan pekerjaan. Dan lantas siapa sajakah nama 5 selebriti yang bisa dibilang malas nge-gym? Take it slow, but it's not typical. Dengan bentuk tubuh yang begitu ideal dan nyaris sempurna, pasti semua menyangka jika selebriti-selebriti ini sangat menyukai olahraga. Berikut 5 selebriti yang mengaku malas berolahraga. Nomor 5, Janet Jackson. Janet mengakui bahwa ia sangat benci untuk berolahraga dan tidak terlalu peduli dengan bentuk tubuhnya yang mulai berubah. Janet mengaku tidak mempunyai olahraga favorit. Ia merasa lebih peduli terhadap penampilannya di atas panggung daripada pusing dengan bentuk tubuhnya. Pelantun All For You ini pernah berperang melawan berat badannya yang kelebihan pada waktu dulu dan membuat kakaknya mendiang Michael Jackson memberinya sebuah kata, olahraga. Nomor 4, Kate Beckinsale. Penampilan Kate Beckinsale dalam setiap filmnya memang selalu memukau penonton. Selebriti cantik ini sering memamerkan perutnya yang rata serta badan proporsional yang mungkin akan membuat banyak wanita iri. Namun Kate mengaku tak pernah melakukan olahraga atau apapun. Dia bahkan menolak dikatakan atletis karena saat SMU saja selalu datang telat ketika ada jam olahraga. Ia mengaku tidak pernah tertarik untuk berolahraga ke gym. Nomor 3, Blake Lively. Dengan frontal, Blake mengatakan dirinya benci gym. Blake pun mengaku senang makan coklat. Karena tidak menyukai olahraga di gym, ia mencari hal lain yang membuatnya tetap aktif. Blake rutin bersepeda ataupun sesekali mendaki, pergi ke alam bebas. Posisi runner-up, Eva Mendes. Eva mengaku sama seperti semua perempuan di seluruh penjuru dunia. Eva hobi makan coklat dan kurang menyukai olahraga, tapi kenyataannya ia harus melakukannya. Eva yang suka makan mengaku tidak bisa menahan diri sendiri untuk urusan itu. Eva tidak bisa melewatkan 1 kali makan. Jadi mau tidak mau Eva pergi ke gym dan melakukan banyak sekali latihan kardio lalu sedikit latihan angkat beban ringan. Alasannya sederhana, supaya bisa makan enak. Peringkat pertama, Priyanka Chopra. Siapa yang tidak kenal sosok Priyanka Chopra, seorang aktris yang memiliki tubuh indah dan sehat. Namun mereka mungkin tidak menyangka kalau pemeran Quantico ini ternyata malas berolahraga, khususnya di tempat gym. Ia mengaku hanya sesekali ke tempat gym saat diminta untuk menjadi pengisi acara televisi atau pemain film yang menuntutnya memiliki bentuk tubuh yang ideal. Pencinta Sport One mau tahu kan gimana kelanjutannya? Masih seru banget nih, kerasa banget fun-nya Kartika. Karena baru pertama kali Kartika ngerasain kayak gini, dan ngeluarin keringat, kardionya dapat tapi fun juga. Nah setelah ini nih masih ada resep makanan sehat, simple, dan lezat. Tetap di Fit, Fresh, and Fun. Stay tuned!
and Fun. Nah, Kartika masih akan lanjut lagi Broadway dance-nya. Dan sekarang nih Kartika udah dipakein kostum. Penasaran kayak gimana? Langsung aja tanya ke Miss Gigi ya. Miss Gigi, kita ngapain lagi sekarang? Oke, tadi kan kita udah latihan. Sekarang kita cuma pakai lagu ya. Oke, Ya, oke. Kartika harus siap. Karena tadi udah latihan. As we kick and hop, 2 and goodbye, hop and hop, slide, kaki, hey. Wow, keren banget. Terima kasih banget Miss Gigi, keren banget. Good job. Nah, pencinta Sport One gimana? Keren banget kan Broadway dance? Iyalah, harus coba karena dapat banget nih kardionya. Kartika langsung keringetan, tapi Kartika juga dapat banget fun-nya. Nah, pencinta Sport One biasanya nih kita semua pastinya suka dong jajan di pinggir jalan. Tapi tahu nggak pencinta Sport One? Itu kan bahaya buat kesehatan. Mau tahu gimana bahayanya? Ini dia. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough. Siapa yang tak suka membeli makanan di pinggir jalan? Meski tak sehat, banyak orang tak peduli dengan kebersihan dan kandungan makanan yang dijajakan oleh pedagang kaki lima. Apa saja 5 bahaya jajan di pinggir jalan? Nomor 5, tinggi lemak dan kalori. Banyak makanan kaki lima mengandung kalori dan lemak yang tinggi, yang tentunya tidak baik bagi kesehatan. 2 hal tersebut dapat merusak tubuh, apalagi jika kita menyantapnya setiap hari. Nomor 4, kebersihan tak terjamin. Namanya saja pedagang kaki lima. Rata-rata mereka menggunakan tempat yang terbuka, bahkan kadang tanpa atap dan penutup samping. Nah, inilah justru pangkal masalah. Makanan yang mereka sajikan pasti tidak akan luput dari kontaminasi debu kotoran dan asap kendaraan bermotor yang berterbangan. Zat-zat berbahaya itu akan terbawa angin dan hinggapi makanan yang kita beli. Sekali 2 kali mungkin tidak masalah. Namun jika keadaan seperti ini terus berulang, pelan dan pasti akan menimbulkan masalah kesehatan yang rumit di lain hari. Nomor 3, bahan makanan tidak terkontrol. Beberapa orang mungkin akan sangat selektif memilih makanan, utamanya terhadap bahan-bahan tertentu yang terkandung. Sayangnya saat makan di kaki lima, kita tidak bisa mengontrol hal itu. Semua bahan akan campur aduk jadi satu, sehingga tidak mungkin kita memilih dan memilah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Peringkat 2, zat kimia berbahaya dalam makanan. Para pedagang tidak memperhatikan zat-zat kimia yang mungkin terkandung pada makanan yang diolahnya. Baik itu berasal dari bahan pengawet, pewarna makanan, penyedap rasa, atau bahkan zat-zat kimia pestisida yang masih menempel pada sayuran akibat pencucian yang kurang bersih. Peringkat pertama, terancam penyakit menular. Ya, Anda pasti tahu, sekarang ini banyak sekali ragam penyakit menular yang bisa ditularkan lewat makanan dan minuman. Penyakit-penyakit itu bisa berkategori kelas ringan seperti flu dan diare, sampai penyakit yang berkategori kelas horor, seperti hepatitis dan meningitis. Bentuk penularannya bukan hanya lewat makanan loh, justru yang lebih membahayakan penularannya lewat alat-alat makan. Di sebuah warung makan kaki lima, pastilah peralatan macam piring, gelas, sendok, dan garpu akan digunakan berkali-kali. Berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Nah, jika sang pemilik warung tidak membersihkan secara maksimal, penyakit akan gampang menular dari satu pembeli ke pembeli lainnya. Oh ya pecinta Sport One, setelah ini ada inspirasi makanan sehat dari Chef Citra, Healthy Meatballs. Pecinta Sport One, masih di Fit Fresh and Fun dengan saya Chef Citra, dan kali ini akan saya buat satu menu bakso atau meatballs tapi yang sehat. Nah, ini dia Healthy Meatballs ala saya. Ini bahan-bahannya. Di sini ada daging giling ayam kampung, kau bisa pakai beef atau sapi, terserah, boleh. Lalu kenapa sehat? Saya campur dengan wortel supaya anak-anak juga bisa suka dan bisa menikmati ini, ada gizinya. Lalu bumbu-bumbunya ada kecap Inggris, saus tiram, tepung maizena untuk mengentalkan nanti, lalu ada saus tomat,
garam lada standar ya, lalu parsley untuk garnish, butter, olive oil, dan juga lemon. Alright, sekarang kita akan bikin baksonya dulu. Kita akan bikin adonan baksonya. Kita masukin semua daging. Ini sekitar 250 gram. Lalu wortel parut secukupnya. Saya pakai wortel organik. Lalu kita seasoning, kita kasih bumbu dengan garam dan juga lada. Dan kita aduk. Jadi ini adalah adonan baksonya. Olive oil, kita 2 sendok makan. Pastikan tertutup sempurna pannya. Dan kita akan bikin bola-bola bakso. Ukurannya sesuai dengan selera. Kita masak ini hingga kecoklatan. Oke, ini sudah matang. Sebentar aja. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan next kita akan bikin sausnya. Dan bahan-bahan sausnya juga super easy. Butter. Ini sekitar 2 sendok makan. Kita lelehkan butternya. And then kita masukin saus tomat. 2 sendok makan, kecap Inggris, sekitar 3 sendok makan, lalu saus tiram, saya pakai juga sekitar 3 sendok makan. Hati-hati dengan penggunaan garam karena kecap Inggris dan saus tiram itu cukup asin. Oke. Jadi untuk bikin sausnya ini gampang banget, super mudah. Oke, kita tambahin sedikit air kalau terlalu kental. Lalu kita aduk kembali. Dan di sini saya mau pakai lemon untuk menambah rasa. Jadi saya pakai kulit lemon, saya parut. Lalu black pepper, lada hitam, sedikit garam. Dan untuk mengentalkannya, air tepung maizena. Oke, so ini tadi bakso-bakso yang tadi kita sudah buat. Kita tata. So, healthy meatball. Kita siram sausnya. Oke. Dan kita garnish dengan warna yang lebih menarik. Saya pakai parsley di sini. Whoop.